Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Zakiyah dari program Studi Administrasi Bisnis Universitas Yupentek Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning mengenai strategi penerimaan peserta didik baru SMP Yupentek 4 Tangerang. Yang pertama ada pendahuluan. Lokasi usaha ini berada di Jalan Iskandar Muda, Gang Utama nomor 46, RT 5 RW 4, Neglasari, Kota Tangerang. Jenis usaha ini usaha jasa di bidang pendidikan. Adapun produk yang dijual yaitu jasa untuk mengajarkan, mengarahkan, dan membimbing siswa-siswi menjadi murid yang berakhlak dan berprestasi. Lama usaha ini berdiri dari tahun 2007 dan masih berjalan sampai saat ini. Pemilik usaha ini berada di bawah naungan Yupentek atau Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi. Berikutnya, analisis. Lingkungan eksternal SMP Yupentek 4. Yang pertama, masyarakat sekitar. Lingkungan sekolah yang berada sangat dekat dengan lingkungan masyarakat, sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, ada pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Berpengaruh melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara reguler. Yang ketiga, ada kebijakan atau undang-undang, khususnya mengenai PPDB. Pembiayaan PPDB dapat menggunakan dana BOS yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Dalam juknis BOS, penggunaannya tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat, ada kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Kondisi politik, ekonomi, sosial ini sangat berpengaruh kepada kualitas pembelajaran di sekolah. Yang terakhir ada kompetitor atau pesaing. Di Kota Tangerang ini terdapat kurang lebih 150 SMP swasta dan juga ada kurang lebih 30 SMP negeri. Selanjutnya, lingkungan internal SMP Yupentek 4. Yang pertama ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik yaitu guru, dan tenaga kependidikan terdiri dari kepala sekolah beserta wakasek, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan atau satpam. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum merupakan acuan untuk mengajar, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikan. Yang ketiga, ada peserta didik. Peserta didik harus dibimbing untuk menjadi pribadi yang baik, agar sekolah menjadi wadah atau tempat belajar dari segi akademis maupun non-akademis. Yang terakhir, yayasan. Yayasan memiliki peran sangat penting untuk memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengelola lembaga sekolah dan ikut serta pengembangan atau pengawasan kualitas sekolah serta memberikan dukungan dan pemasukan dana semaksimalnya, baik untuk lembaga maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Berikutnya ada posisi kompetitor. Yang pertama itu ada Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN. SMPN yang menjadi kompetitor bagi sekolah swasta itu seluruh SMPN yang terdiri dari kurang lebih 33 sekolah. Namun yang sangat berpengaruh adalah yang terdekat atau masih satu koordinator wilayah, seperti SMP 1, SMPN 2, SMPN 22, SMPN 13, SMPN 17, dan SMPN 29. Yang kedua ada MTS, Madrasah Sawaniyah atau pesantren yang ada di Kota Tangerang, yaitu Pesantren Al-Mansyuriyah, Pesantren Modern An-Nuqotoh, Pesantren Al-Mansyuriyah, MTS Asyukriyah, MTSN 1 Kota Tangerang, dan MTSN 3 Kota Tangerang. Yang ketiga, ada Sekolah Menengah Pertama Swasta atau SMPS. SMPS yang ada di Kota Tangerang mencapai kurang lebih 150 sekolah. Namun, yang sangat berpengaruh yaitu yang masih satu kecamatan, yaitu SMP Anisiah, SMP Arya Meta, SMP Ar-Rahman, SMP Ayu Sufiyah, SMP Darul Widya, SMP Garuda, SMP Islam Al-Hashimiyah, SMP PGRI Sela Panjang Jaya, dan SMP Gracia. Selanjutnya, sumber daya dan kapabilitas usaha yang dibutuhkan terdiri dari 6. Yang pertama ada man atau manusia, yaitu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. Yang kedua ada money atau uang. Uang yang didapat dari sekolah terdiri dari bantuan pemerintah daerah atau BOP. Yang kedua bantuan pemerintah kota atau BOS, dan
komite sekolah. Yang ketiga, material. Material merupakan sumber daya yang berbentuk sarana dan prasarana. Jenis sarana dan prasarana yaitu ruang belajar, ruang perpustakaan, lapangan, dan ruang penunjang lainnya seperti ruang OSIS, UKS, koperasi, musola, dan sebagainya. Yang keempat, mesin. Mesin atau teknologi merupakan penunjang dalam kegiatan belajar mengajar, seperti laptop, infocus, komputer, dan printer. Yang kelima, ada metode. Metode yang digunakan di sekolah yaitu kurikulum. Tahun pelajaran 2022 atau 2023 ini, sekolah sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Yang terakhir ada market. Pemasaran pendidikan mencakup berbagai bidang, mulai dari promosi hingga tahap melakukan bimbingan belajar, dan mengelola hubungan antara sekolah dan siswa serta orang tua siswa. Selanjutnya ada positioning pasar. SMP Opentek ini mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan harga yang lebih terjangkau bagi para peserta didik, namun setara dengan kompetitor lain yang memerlukan biaya lebih tinggi. Kekuatan menghadapi peluang pasar. SMP Opentek 4 memiliki 3 kekuatan, yaitu yang pertama, semangat dan tekad guru serta karyawan sekolah dalam memberikan pelayanan dan mendidik siswa yang tinggi. Yang kedua, biaya sekolah yang terjangkau bagi masyarakat dan sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga, pendekatan atau metode mengajar guru yang bervariasi, dan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang aktif. Selanjutnya, kelemahan SMP Opentek 4 dalam menghadapi peluang pasar. Yang pertama, kesejahteraan pengajar atau karyawan yang kurang terpenuhi dengan baik, sehingga mengharuskan mereka mencari tambahan dari tempat lain. Yang kedua, kurangnya prestasi peserta didik dalam membawa nama sekolah di berbagai kompetisi. Yang ketiga, lokasi sekolah kurang strategis, berada di perkampungan, jalan menuju sekolah yang sempit dan tidak ada pembatas antara sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar. Yang terakhir, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Selanjutnya, ancaman internal sekolah, di antaranya, yang pertama, konflik yang terjadi antar sesama pegawai. Yang kedua, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah terkait berbagai permasalahan, membuat orang tua enggan untuk menyalahkan anaknya. Yang ketiga, peserta didik yang tidak berperilaku baik dapat menyebabkan nama sekolah menjadi tercemar. Berikutnya, ancaman eksternal sekolah, di antaranya, yang pertama, lembaga pendidikan lain yang sejenis. Yang kedua, latar belakang sosial orang tua. Dengan latar belakang orang tua yang sebagian besar dari kalangan ekonomi bawah, sering melakukan keterlambatan pembayaran biaya sekolah sehingga terjadi tunggakan yang sangat banyak. Yang ketiga, kurangnya peran yayasan dalam memajukan sekolah, sehingga sekolah harus menanggung sendiri permasalahan yang ada. Strategi dan kebijakan bisnis dalam menghadapi ancaman dan peluang. Yang pertama, pemetaan target siswa. Sebelum promosi dilakukan, panitia melakukan pemetaan siapa saja sekolah yang akan diperkenalkan. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan keminatan calon siswa, jarak tempuh ke sekolah, umur, dan sebagainya. Yang kedua, memperkenalkan sekolah kepada calon siswa atau orang tua calon siswa. Yang ketiga, promosi sekolah. Promosi sekolah dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat brosur, baliho, poster, dan sejenisnya. Yang kedua, membuat promo diskon atau beasiswa. Yang ketiga, teknik promosi konvensional dari mulut ke mulut. Yang keempat, mempromosikan sekolah melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Yang keempat, promosi melalui audio visual, yaitu melalui YouTube. Yang terakhir, kesimpulan. Tujuan PPDB bertujuan memberikan layanan bagi peserta didik secara mudah untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas, demi mensukseskan program wajib belajar dan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang lebih baik. SMP Opentek 4 selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun strategi PPDB untuk memenuhi target yang ingin dicapai, namun disadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi, agar PPDB di tahun berikutnya semakin lebih baik lagi. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.